Secara kompetensi untuk saudari ini sudah bagus. Yang paling saya lihat adalah kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Kemarin waktu dia masuk yang di jadi ada dua tapi hasilnya saya melihat teknik ini agresif sekali. Saya selalu terima kasih Bu Willy mulai dari 21 tahun. Ya, saya menambahkan saya juga. Kami dari PMB Batch Ketam pada sementara. Nah, pada video kali ini kami akan memperkenalkan diri, nama, dan dari unit mana. Nah, kita mulai dari kanan ke kiri. Oke, dari Bayu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azhar Baru Setiko. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Sipil di Politeknik Ujung Pandang dan saat ini sedang bermagang di PT Semen Tonasa, tepatnya di unit General Facility and Asset. Nah, kalau saya Ida Adriana Idris dari jurusan Teknik Kimia PMB. Nah, saya ditempatkan di Semen Production. Kalau saya Putri Tia Hardianti ditempatkan di unit Quality Assurance. Saya Ismawati, mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang jurusan Teknik Sipil dan ditempatkan di unit kerja Quality Assurance juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang telah memberi jalur kepada kami untuk mengikuti program magang bersertifikat, dan tentunya saya juga berterima kasih kepada PT Semen Tonasa yang telah memberikan ilmu kepada kami. Nah, untuk soft skill-nya sendiri, di selama magang ini saya diajar bagaimana bekerja sama dengan karyawan, bagaimana berkomunikasi melalui presentasi dan sebagainya. Dan untuk hard skill-nya sendiri, saya melakukan pengujian di laboratorium, melakukan pemantauan secara langsung bagaimana proses pembuatan semen. Nah, buat adik-adik, program magang ini sangat penting, maka ikutilah program magang, manfaatkan waktu yang ada, dan jadilah orang-orang yang produktif. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang yang telah memberikan kesempatan kepada saya, mahasiswa Teknik Sipil, terkhususnya magang di program PMB yang sekarang ini saya jalani selama 6 bulan. Nah, saya terima kasih juga kepada PT Semen Tonasa yang telah menerima saya untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan di dunia kampus ke dunia kerja langsung. Saya ucapkan kepada adik-adik semua, jangan ragu untuk mengikuti kegiatan program magang mahasiswa bersertifikat karena programnya asik, kemudian kita diberi ke fasilitas selama 6 bulan ini, dan kita diberi kesempatan untuk belajar di dunia kerja secara nyata. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Politeknik Negeri Ujung Pandang yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti magang kali ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada program magang mahasiswa bersertifikat atau biasa disingkat PMB karena telah membuat suatu program untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ataupun mahasiswa yang sudah lulus untuk dapat merasakan bagaimana sih dunia kerja itu. Terus saya juga ingin berterima kasih kepada PT Semen Tonasa yang telah menerima saya untuk magang di sini selama kurang lebih 6 bulan. Apa yang saya dapat selama magang di sini adalah saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang dimana kebanyakan ilmu tersebut ternyata tidak saya dapatkan di dunia perkuliahan. Banyak sekali soft skill yang saya dapat di sini, bagaimana, dan juga saya dapat melihat langsung bagaimana dunia kerja itu sebenarnya. Saya dapat melihat bagaimana caranya karyawan berkoordinasi, bagaimana cara karyawan mengerjakan tugas-tugasnya, manajemen waktunya, dan lain sebagainya, yang mana sebagian besar itu tidak saya dapatkan di kampus. Maka daripada itu, untuk adik-adik semua yang ingin mengikuti program magang, saya sangat persilahkan, atau malah saya harus dorong mereka, para adik-adik, untuk mengikuti program magang, karena program ini dengan mengikuti magang-magang tersebut kita dapat melihat dan terjun langsung ke dunia lapangan kerja itu bagaimana, sehingga itu bakal menjadi bekal yang sangat-sangat baik, bekal yang sangat-sangat bagus saat kita akan melamar pekerjaan ataupun untuk kedepannya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Putri Tia Hardianti, ditempatkan di unit Quality Assurance. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Forum Human Capital Indonesia telah memberikan kami kesempatan untuk bisa terjun langsung ke program magang mahasiswa bersertifikat
dan juga pihak kampus yang telah mewadahi kami, dan juga pihak PT Semen NASA yang telah menerima kami sebagai mahasiswa magang dan juga memberikan kami ilmu-ilmu yang baru. Halo, kita hari ini jumpa dengan Ayu ya. Beliau adalah penanggung jawab pada program magang mahasiswa bersertifikat batch 6 di PT Semen NASA. Oke, ini nih Bu Ayu, boleh nggak cerita nih mahasiswa politeknik di Semen NASA? Baik, untuk batch 6 ya Bu ya, itu kan per September ya. Iya. Dari September sampai Februari, jadi bulan terakhir mereka di sini. Dari mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang ada 7 orang yang diterima, ada 6 orang di Planside dan 1 orang di pusat. Nah, untuk responnya yang kami terima dari unit kerja sih semuanya positif ya. Cuman memang ada beberapa soft skill yang mungkin bisa ditambahkan ke depannya. Mungkin seperti communication skill, kemudian kemampuan untuk presentasi ataupun public speaking itu yang bisa lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Cuman dari segi pembelajaran itu ada banyak ilmu yang bisa kami terapkan gitu ya di unit kerja. Kemudian kami juga terbantu sekali dengan adanya teman-teman dari TNUP, karena kan dari perusahaan dengan pendidikan itu kan biasanya berbeda ya. Jadi baru yang lebih segar untuk bisa diterapkan di perusahaan seperti itu. Oke. Nah, tadi ini Bu Ayu, kami kan melihat ya dari manpower kita sudah ketemu para pembimbingnya ya. Ada hal yang menarik nih. Jadi tadi dari Pak Dwi ini memberi skor nih ya, yang mula-mula mereka hanya memiliki kemampuan bagaimana berkomunikasi dan semuanya itu awalnya itu mereka memiliki nilai. Alhamdulillah itu Semen NASA nih sudah bernilai 9. Nah, kira-kira metode apa ya sampai kok anak-anak bisa dalam 6 bulan itu ada peningkatan? Baik, di Semen NASA itu Bu, sebelum mereka masuk itu ada namanya onboarding ya. Jadi onboarding itu mereka istilahnya pengenalan dulu lah. Nggak hanya company profile, tapi ada juga seperti code of conduct, gimana sih kode etiknya sama pekerja, kemudian mereka diajarin juga terkait risk management, kemudian ada problem solving, gimana sih setiap pekerjaan yang dilakukan itu harus ada plan do check actionnya begitu. Jadi nggak langsung kerja selesai nggak cuma itu aja, tapi ada perencanaan yang mereka buat, kemudian bagaimana ceknya, kemudian monitoringnya. Nah, itu yang kami berikan teorinya pada saat di diklat onboarding namanya ya, sekitar 1 mingguan lebih itu kami berikan. Kemudian pengenalan juga bagaimana proses bisnis di semua unit kerja yang penempatan gitu. Jadi nggak hanya misalkan ada 1 orang yang di aset begitu ya. Nah, tapi semua peserta itu mendapatkan materi itu juga. Jadi onboarding itu didapatkan oleh semua peserta. Mereka nggak hanya dapat gambaran proses bisnis yang unit kerjanya saja, tapi di unit kerja yang lain, dan bagaimana sih komunikasi atau interaksi antar unit kerja itu seperti apa keterkaitannya gitu. Terutama untuk di Planside, kemudian di QC, di QA itu kan mereka banyak berkaitan dengan unit kerja lainnya. Bagaimana nanti hasil dari lab yang mereka lakukan itu nanti ke pelaporan di production planning dan evaluasi seperti itu. Jadi kami berikan bekal terlebih dahulu mereka di unit kerja. Nah, nanti mereka silakan aplikasikan ilmu yang ada di unit kerjanya, dan banyak juga dari mereka yang memang diberikan penugasan khusus. Jadi ditarget dalam waktu sekian bulan harus bisa menyelesaikan proyek gitu. Nah, itu yang memacu mereka untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka. Terus dari Diklat juga memberikan penugasan mereka diminta untuk membuat 1 video dan 1 podcast. Jadi saya ingin kebetulan Diklat punya ruangan mini studio ya Bu. Oh iya ya, ini bagus sekali. Jadi saya ingin dimanfaatkan dengan baik. Mereka bisa belajar bagaimana sih membuat video yang baik, podcast yang baik, begitu ya. Mereka melakukan pembelajaran sendiri karena memang kan harus aktif ya Bu sekarang. Mereka harus aktif. Jadi kalau tidak diberikan kesempatan dan fasilitas untuk bisa melaksanakan atau mempraktekkan kan sayang. Jadi saya berikan, silakan kalau mau akses mini studio untuk membuat video tugas itu silakan. Oke. Jadi benar-benar ketika onboarding itu berarti capaian pembelajaran yang akan ditempuh 6 bulan itu udah diatur ya? Iya. Jadi memang waktu kami membuat materi onboarding itu
kami sudah konsultasi juga dengan Pembimbing kira-kira apa yang materi-materi yang diperlukan gitu. Jadi selain ada budaya perusahaan, karena BUMN kan semuanya satu budaya ya, Bu ya. Jadi mereka kenal akhlak. Jadi mereka paham apa itu penerapan apa, kemudian apa itu namanya, itu tadi code of conduct, risk management, kemudian mereka tahu tentang sistem manajemen yang ada, ISO apa aja sih, ada banyak macam ISO yang ada di Sementonasa, kemudian problem solving, value check action. Nah itu juga masukan dari pembimbing itu. Jadi tiap pelaksanaan kami minta masukannya apa lagi materi yang mesti kami kasih. Kemudian yang satu lagi nggak kalah penting adalah basic K3, Bu. Iya, benar juga kami kasihkan karena harus itu wajib K3 ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, ini sangat menarik sih, Bu Yuli, saya melihat. Jadi ada challenge ya yang diberikan oleh pembimbing ya, dan kami melihat juga satu perubahan yang sangat drastis. Tadi ada salah satu mahasiswa mengatakan, dulu saya itu selalu berjalan tanda kutip dia bungkuk ya, artinya dia itu kalau berjalan mundur terus dan tidak melihat sekeliling. Dan alhamdulillah dia merasakan perubahan yang luar biasa walaupun sebenarnya tidak terlihat sempurna. Berarti luar biasa nih dari program dari Tonasa. Jadi kami menantang ya, memberikan challenge, terserah bagaimana cara mereka melaksanakan, karena kita tuntut kreativitasnya, kemudian bagaimana problem solvingnya mereka begitu. Kecil aja ya, kayak dia jalan nunduk, padahal kita harus aware sama kondisi sekitar gitu, karena di kondisi sekitar itu kita bisa belajar, kemudian kita bisa mengenal lingkungan sekitar gitu. Kemudian apalagi untuk K3 itu kan memang harus aware sama kondisi sekitar, karena kondisi tidak aman atau ada di mana-mana situasi tidak aman itu bisa ada di mana. Jadi jangan hanya melihat di proses ya, di office pun itu bisa terjadi, bahkan di lingkungan kita. Oke, gini nih Bu Ayu nih, satu pesan nih buat mahasiswa Politeknik yang ke depannya, karena program sekarang kan sudah berubah nih, program Magenta. Kira-kira program kami di kampus gimana nih, PNUP? Saya rasa untuk Politeknik Negeri Ujung Pandang yang melihat dari track record kan sudah sangat baik ya. Jadi kebetulan kami dari perusahaan kan memang tidak pernah menarget bagaimana untuk universitas A sekian, tapi dari hasil seleksi itu sudah membuktikan bahwa memang PNUP bagus gitu ya untuk kualitas pendidikan, kemudian nanti mungkin lebih diasah lagi untuk soft skill-nya Bu. Nah untuk saran bagi teman-teman ke depannya nanti kalau misalkan dimanapun mereka mendaftar ya, baik itu magang maupun perusahaan, pelajari perusahaannya di bidang apa, proses bisnisnya apa, kemudian kaitkan dengan minat dari teman-teman, karena percuma kalau misalkan perusahaannya besar tapi dari mahasiswa tidak berminat Bu. Jadi pastikan bahwa teman-teman memang berminat di bidang tersebut, teman-teman bisa mengetahui minimal ya Bu, mengetahui karena paham perusahaannya, jangan sampai nanti ditanya kamu melamar di perusahaan apa, tahu nggak proses bisnisnya tapi nggak ngerti gitu kan. Itu sayang sih, karena memang itu jadi nilai plus sendiri, mereka sudah mempelajari perusahaannya gitu, artinya mereka siap dengan tantangan yang ada di perusahaan, mereka berminat, menunjukkan minatnya, kemudian bakatnya itu nanti silakan diasah, ditunjukkan di perusahaan seperti itu. Minimal punya dulu, nanti dikembangkan ya, industri mereka berada. Oke deh, adik-adik sekalian, ya di Tonasa itu bukan hanya sekedar berada pada jobnya, tetapi secara global kita mempelajari industri apa yang terjadi, bagaimana proses bisnis di Sementonasa. Oke, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Yuli. Ya, sukses juga.